Mankoba yang ke-19, seorang ulama Baghdad menceritakan bahwa selepas sholat Jumat ada seorang ulama yang hendak berziarah bersama santrinya. Lantas di tengah perjalanan ulama tersebut melihat ada seekor ular hitam yang gelap. Dengan refleksnya, ular tersebut dipukul hingga mati. Setelah ular tersebut terbunuh, tiba-tiba keadaan menjadi gelap gulita, sehingga santri dan ulama tersebut tidak dapat melihat satu sama lainnya. Tidak lama kemudian, yang tadinya gelap menjadi terang benderang seperti semula. Namun ada hal yang sangat mengagetkan. Seorang ulama yang memimpin rombongan tersebut hilang tanpa karana, sehingga para santri pun kebingungan, kenapa hal ini terjadi. Kemudian mereka mencarinya, namun tetap tidak ditemukan. Di tengah kebingungan karena mencari ulama tersebut tidak kunjung ditemukan, selang 1 jam setelah kejadian, tiba-tiba ulama tersebut muncul secara tiba-tiba. Namun ulama tersebut sambil membawa berbagai perhiasan yang mewah-mewah. Untuk menghilangkan rasa penasaran, para santri-santri tersebut menanyakan ketiadaannya ketika gelap tadi. Dengan lugas, ulama tersebut menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya pada saat gelap tadi. Lalu beliau berkata, pada saat itu, yaitu di tengah gelap gulita, rombongan bangsa jin membawaku ke negerinya. Dengan alasan karena aku telah membunuh anak rajanya. Mereka membawaku ke sebuah pulau, kemudian aku dibawa ke dalam lautan untuk dibawa ke negara jin. Sesampai di negara jin, aku dihadapkan kepada raja yang terdapat sedang berdiri di depan kursi kerajaannya. Dan di depan raja tersebut, ada seorang mayat yang dibaringkan di atas dipan yang sangat mewah. Mayat tersebut terlihat kepalanya belah, yang masih mengalirkan darah yang masih segar, yang mengalir kepada badannya. Terdengar raja jin tersebut bertanya kepada bangsa jin yang membawaku, siapa ini? Terus jin yang membawaku menjawab, ini adalah manusia yang telah membunuh putra sang raja. Spontan saja raja tersebut menatapku dengan tajam. Dia sangat marah kepadaku. Lalu dia berkata kepadaku, kenapa kamu beraninya membunuh anakku dengan tidak takut dosa? Tidak mungkin kamu tidak tahu hal itu. Sedangkan kamu adalah seorang yang pengajar agama. Lalu aku menjawab tuduhan raja tersebut. Soal membunuh putra tuan raja, hamba tidak merasa membunuhnya. Jangankan membunuhnya, bertemu saja pun hamba tidak pernah tuan raja. Lalu raja tersebut berkata lagi, kamu takkan bisa mengelak sebab saksinya sangat banyak. Raja tersebut sambil menunjuk kepada jin-jin yang telah membawaku tadi. Dan aku pun menjawabnya, semuanya itu bohong dan hanya fitnah belaka. Kemudian saksi saya tersebut, mereka berkata, coba tuan raja, periksa dari ujung tongkat yang dia bawa. Mendengar ucapan para saksi, sang raja pun langsung memeriksa tongkatku, dan ternyata benar, di ujung tongkatku ada darah yang masih segar. Terdengar sang raja berkata kepadaku, itu di ujung tongkatmu darah apa? Lalu aku menjawab pertanyaan sang raja, ini darah bekas membunuh ular hitam sewaktu hamba tengah di perjalanan. Mendengar jawabanku, sang raja langsung berkata sambil membentakku, kamu ini manusia bodoh. Kalau kamu gak tahu itu ular hitam adalah anakku. Dari situ aku diam, tidak bisa berkata apapun. Bumi terasa sempit dari perasaan bingung yang tiada tara. Entah apa lagi yang harus aku lakukan. Di tengah aku kebingungan, ditambah lagi sang raja terdengar berkata kepada hakim kerajaan, Hakim, ini manusia sudah mengakui kesalahannya bahwa dialah yang membunuh anakku. Cepat berikan hukuman mati untuk manusia ini, ujar sang raja. Setelah diputuskan hukuman untukku, yaitu dengan dijatuhkannya hukuman mati, lalu aku dibawa ke ruangan eksekusi untuk dipenggal kepalaku. Pada detik-detik aku mau disabet oleh pedang Algojo, aku berteriak minta tolong dan memanggil Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari situ bersamaan dengan ayunan pedang yang akan menebas leherku, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang diselimuti dengan cahaya terang. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada semua yang hadir di situ, ini manusia jangan dibunuh, sebab manusia ini adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika tetap kalian membunuhnya, apa jawaban kalian di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nanti jika beliau marah kepada kalian? Mendengar ucapan laki-laki tersebut, sang raja langsung berkata kepadaku, wahai manusia, disebabkan aku pun mengagungkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dosamu yang begitu besar sekarang aku maafkan. Tapi sebelum kau pulang, aku minta kau jadi imam dalam menyolatkan anakku dan bacakan istighfar untuk anakku.
Jika sudah selesai semuanya, akan kuantarkan kembali ke tempat semula, dan akan kubekali dengan pakaian dan perhiasan untuk dibawa kau pulang.